Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PBL Landscape Kelompok 3 Politeknik Negeri Batam ingin mempresentasikan report kami. Identitas proyek terdiri dari nama proyek, yaitu Landscape Lahan Politeknik Negeri Batam, pengusul proyek Bapak Nana Istianto, manajer proyek Bapak Farauki Dindara Sarandi, ST Eng, luaran Prodik Informasi Geospasial. Berikut tertera nama-nama kelompok 3. Latar belakang, seiring perkembangannya zaman, banyak sekali gedung-gedung yang akan dibangun untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Di antaranya gedung Kampus Politeknik Negeri Batam, yang akan dikembangkan dan akan dibangun gedung-gedung baru. Karena Kampus Politeknik Negeri Batam belum memiliki data 3D atau data landscape, oleh karena itu, kami melakukan Project Based Learning Landscape Poli Batam bermaksud untuk membuat peta topografi Politeknik Negeri Batam. Berikut diagram alir proyek sesuai RPP. Aplikasi AutoCAD, progres yang kami lakukan yaitu mengumpulkan data existing, data master plan, dan data UPTPP. Pembuatan peta lingkup kerja, kami di bagian gedung RTF bagian timur. Selanjutnya georeferencing peta pada koordinat wilayah sebenarnya. Selanjutnya pembuatan layout peta. Masuk ke langkah-langkah melakukan georeferencing melalui AutoCAD. Sebelumnya kami membutuhkan data dari master plan atau data UPTPP terlebih dahulu. Setelah itu baru kita dapat melakukan georeferencing yang tertera seperti gambar di layar. Setelah melakukan georeferencing, barulah kita dapat melakukan layouting seperti yang tertera pada layar. Baiklah, selanjutnya saya alihkan ke rekan yang selanjutnya. Pemaparan progres berikutnya yaitu basis data spasial yang terdapat 3 output keluaran. Yang pertama, pengambilan data detail situasi dari Google Drive yang terdapat dalam RPP. Yang kedua, pemisahan data detail dan kontur. Yang ketiga, editing data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sebenarnya. Selanjutnya, gambaran peta situasi yang sebelum dan sesudah editing data. Pada sebelum editing data terdapat poligon atau polyline yang datanya masih bertumpang tindih. Selanjutnya pada peta situasi sesudah editing, maka poligon dan polyline-nya sudah dirapikan dan tidak ada data yang bertumpang tindih kembali. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di bagian kartografi ini ada beberapa output yang kami hasilkan, yaitu ada georeferencing peta dasar Poli Batam. Yang kedua, melakukan digitasi peta. Yang ketiga, menyatukan SHP sesuai dengan data atributnya. Yang keempat, melakukan layouting peta lingkup kerja. Lalu ada langkah-langkah georeferencing. Georeferencing ini bertujuan untuk menyatukan data yang ada di dalam RPP. Lalu ada langkah-langkah cara melakukan digitasi seperti berikut. Untuk mata kuliah survei teoretis lanjut, ada 3 output yang dikeluarkan. Yang pertama, pengukuran poligon tertutup. Yang kedua, pengukuran poligon di area masalah. Dan yang ketiga, pengukuran poligon detail dan topografi untuk area gedung belakang RTF. Untuk cara pengukuran poligon tertutup, tertera seperti slide berikut ini. Dan untuk cara pengukuran detail dan topografi, terdapat 4 step yang bisa dilihat di layar. Untuk hasil pengukuran, tim 1 bisa dilihat, tim 1 hasil pengukurannya di bagian gedung RTF, dan tim 2 di area makalah parkiran mobil. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Statika pemetaan belum memasuki dan pembahasan dalam pengerjaan PPL. Selanjutnya itu ada histori pelaksanaan proyek. Pertama, kami melakukan pengumpulan data existing, lalu data tersebut kami lakukan editing dan pemisahan data yang masih duplikasi. Selanjutnya kami melakukan pengukuran untuk updating data. Lanjut, kami lakukan penyusunan produk informasi geospasial atau IG, dan terakhir kami lakukan penyusunan laporan poster dan HKI. Lanjut, ada dokumentasi progres yang sudah kami kumpulkan di Trello. Selanjutnya. Kendala pelaksanaan selama PBL. Pada proses pertama ada pengumpulan data. Kendalanya yaitu banyak data yang ganda dan banyak juga data yang kosong. Pada proses kedua, terdapat set poligon yang tidak sesuai dengan lapangannya. Datanya itu selalu melenceng dengan data RPP. Pada proses ketiga, pengukuran. Kendalanya yaitu kami masih awam dalam alat ukur Trimble, sehingga sering terjadinya kesalahan dalam saat pengukuran. Proses yang keempat yaitu penyusunan produk informasi geospasial. Kendalanya belum diketahui karena belum memasuki schedule di RPP. Proses kelima yaitu penyusunan laporan akhir. Kendalanya yaitu
ada beberapa anggota yang kurang cepat responnya pada saat sedang pemrosesan. Selanjutnya, kendala pada proses pengerjaan proyek. Yang pertama, ada beberapa software yang tidak mendukung di laptop mahasiswa yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan progres. Yang kedua, beberapa anggota kurang berkontribusi dalam menjalankan progres. Baiklah, di sini tersedia tabel nama-nama kelompok beserta tugasnya masing-masing. Ada juga tahapan rencana pelaksanaan selanjutnya. 1. Pengolahan data hasil pengukuran. 2. Penyusunan produk informasi geospasial. 3. Penyusunan laporan akhir, poster, dan HKI. 4. Pembuatan 3D terrain kampus Poli Batam. 5. Pembuatan DTM kampus Poli Batam. 6. Pembuatan peta fotografi Poli Batam. Maka kesimpulan dari kegiatan Project Based Learning Landscape Lahan Politeknik Negeri Batam ini bertujuan untuk mengembangkan data-data bangunan lahan Politeknik Negeri Batam yang sudah dan akan dibangun. Data tersebut berupa data master plan yang tergeoreferensi dan peta detail situasi bangunan kampus Poli Batam 2021 yang kemudian akan dilakukan editing data yang diolah dengan menggunakan QGIS dan ArcGIS guna untuk mendapatkan hasil informasi geospasial yang berupa 3D terrain kampus Poli Batam, DTM kampus Poli Batam, dan peta situasi kampus Poli Batam yang terbaru. Dengan adanya Project Based Learning ini, membantu para mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas yang sudah ditentukan dengan memerlukan kekompakan antar kelompok dalam proses perencanaan, pengukuran, hingga tahap penyusunan laporan sehingga dapat menghasilkan proyek akhir yang diinginkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kepada semua rekan saya ucapkan banyak terima kasih. Khilaf dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.